Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukurillah, pada pagi hari ini setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan zikir pagi, satu amalan yang luar biasa. Bahkan sebelum kita melaksanakan sholat subuh saja, kita sudah menjadi orang yang terkaya di dunia. Karena apa? Karena kita melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, yang mana nilainya kata Rasulullah adalah lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita bisa istiqamah, bisa iltizam dengan apa yang diperintahkan Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin, arsyadakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali tentang kajian kitab Minhajul Muslim, dan pada hari ini kita akan membahas tentang al-adabu ma'al hayawan, yaitu bagaimana kita beradab terhadap hewan. Ini satu nilai yang luar biasa dalam agama kita. Bukan hanya kepada makhluk hidup yang dikatakan sebagai manusia, tapi juga kita diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk beradab terhadap hewan. Apalagi di agama kita ini ada satu syiar Islam yang berkaitan erat dengan hewan, yaitu Idul Adha. Insyaallah kita akan mulai dengan ungkapan muallif, al-muslimu ya'tabiru aglabal hayawanat khalqan muhtaraman. Jadi orang-orang yang beriman itu, seorang muslim itu beranggapan bahwa hewan-hewan yang ada di muka bumi ini adalah ciptaan Allah dan makhluk yang mulia. Jadi secara umum, walaupun nanti akan dirinci kepada kita tentang hewan-hewan yang diperbolehkan kita untuk membunuhnya, baik itu berada di tanah haram maupun di luar tanah haram. Tapi secara umum bahwa kebanyakan hewan itu adalah makhluk yang kita harus jadikan sebagai makhluk yang mulia, karena ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian pengarang mengatakan khalqan muhtaraman fayarhamuha bi rahmatillahi ta'ala laha wa yaltazimu nahwaha bil adabi at-taliyah. Lalu kemudian Ma'arif mengatakan bahwa oleh karena itu kita harus komitmen berpegang teguh tentang adab-adab terhadap hewan. Yang pertama, it'amuha wa saqiyuha idza ja'at wa atisat. Yaitu yang pertama, memberikan makan dan minum ketika mereka lapar dan mereka
haus. Ya. Jadi harus memberikan makan dan minum, dijadwal. Ya, kalau misalkan kita makan sehari minimal ya 2 kali kalau kita saum, dan 3 kali kalau nggak saum, maka hewan juga punya aturan makannya. Ya. Seperti yang sekarang saya sedang miara kelinci. Nah, ini Pak Aldi ngasih makannya setiap hari 2 kali. Nah, dan kalau kambing berapa? 2 kali juga, Masya Allah. Ya. Jadi diberikan makan, diberikan minum. Ini berdasarkan dalam hadis Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, "Man la yarham la yurham." Barang siapa yang tidak berbelas kasih, niscaya tidak dibelas kasih. Artinya, ketika kita berbelas kasih, menyayangi binatang dengan memberikan makan dan minum, berarti kita akan disayangi oleh Allah. Kenapa? Karena memang itu makhluk Allah yang harus dimuliakan. Maka kemudian dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, "Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Muliakan, sayangilah makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini, niscaya zat yang ada di langit akan menyayangimu. Ya. Jadi kita berikan makan, karena memang kami butuh makan, berikan minum ketika mereka butuh minum. Maka insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan menyayangi diri kita. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua adalah rahmatuha wa isfaqu 'alaiha, yaitu bagaimana kita menyayangi dan mengasihinya. Ya, bukan sekedar ngasih makan, minum, tapi disayang. Namanya makhluk hidup itu mereka ingin disayang. Di rumah saya ada kucing, ya, kucing kampung. Ya, kalau orang Anggora, ya, keren lah ya, Persia. Kalau saya kucing kampung, ya, itu Masya Allah. Ketika kita menyayangi dia sangat senang dekat dengan kita. Ya. Karena memang barang siapa yang mengasihi maka akan dikasihi. Begitu juga dengan kita, kehidupan kita. Kalau kita juga manusia, kita menyayangi seseorang, maka orang itu akan menyayangi diri kita. Yang sudah nikah, sayang sama istri, kira-kira istri sayang nggak? Sayang, pasti itu. Tapi bukan tanggal muda aja sayang istri kita, insya Allah, ya. Tanggal tua juga sayang. Ada yang nggak punya tanggal tua, tanggal muda, semuanya tanggal muda, ya. Siapa itu? Yang berpenghasilan tiap hari dapat penghasilan. Nah, ada orang di sini. Ya. Nah, jadi begitu ya, menyayangi dan mengasihi binatang. Nah, ada sebuah peristiwa. Satu hari Rasulullah SAW mendapati ada sahabat, yang mana sahabat itu ketika itu menjadikan burung sebagai sasaran memanah. Jadi taruh burung, diikat, dipanah. Nah, ketika Rasul menyaksikan itu, maka kemudian Rasulullah bersabda. Dalam sabdanya cukup mengerikan karena bahasanya laknat. Ya. Kalau dalam bahasa ilmu tentang dosa-dosa besar, ya, disebutkan oleh para ulama, ciri-ciri dosa besar itu adalah apabila kita dapatkan di dalam Al-Quran kalimat laknat atau dalam hadis Rasulullah. Jadi kalau kita dapatkan Al-Quran, la'anallah, Allah melaknat mereka. Dalam hadis juga, la'anallah, Allah melaknat seseorang, fulan. Nah, itu berarti apa yang dilakukan orang tersebut itu adalah dosa besar. Termasuk ini. Rasul mengatakan Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran. Ya. Kecuali memang kalau kita sedang berburu, lain cerita. Ya. Tapi kalau misalkan burung berdarah, diikat, ya, ditembak, ya, dipanah, ya, dilempar. Ya, niatnya kayak gitu. Nah, kalau misalkan dalam rangka menyakiti kayak gini, nggak diperbolehkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga Rasulullah juga telah melarang mengurung atau mengikat binatang ternak untuk dibunuh dengan dipanah, ditombak dan sejenisnya. Ya.
Jadi ini juga burung ya, diikat ya, lalu dibunuh ya. Karena Rasul mengatakan habisnya, siapa gerangan yang telah menyakiti perasaan burung ini dengan mengambil anaknya, kembalikanlah anak-anaknya kepadanya. Jadi ternyata memang ada peristiwa lagi ya. Nah, peristiwa ini punya apa? Ternyata burung yang dijadikan tembak itu adalah dia punya anak. Karena terbukti hal tersebut ketika itu dikatakan di sini, beliau mengatakan hal tersebut setelah beliau melihat seekor burung berputar-putar mencari anak-anaknya yang diambil dari sarangnya oleh salah seorang sahabat. Jadi hati-hati kalau misalnya burung juga kayak gitu, kita nunggu burung, wah ada anaknya, udah saya pelihara, kasihan, nggak boleh itu, ya nggak boleh. Biarkan dia sampai besar. Kalau mau besar mau tangkap, ya silakan kalau memang ada manfaat. Tapi kalau nggak ada manfaat, biarkan saja. Ya. Makanya kalau kita datang ke tanah Mekah, ya haram kayak Pak Guru pernah pergi umroh, ya kan? Itu kan burung nggak ada beraninya menyentuh untuk disakiti. Bahkan dikasih makan sebagai bentuk kasih sayang, sebagai bentuk mengasihi binatang. Ya. Saya juga ketika di Amerika, kalau kita nyiksa binatang luar biasa hukumannya. Ya. Nah, jadi misalkan kita ketemu ada kijang lewat, nggak boleh dibunuh. Ketahuan bisa masuk penjara, didenda. Tapi memang ada saat-saat tertentu diperbolehkan berburu. Nah, tapi memang dijaga benar-benar binatang itu. Bahkan di Amerika itu ada kebiasaan menjadikan binatang itu sebagai ahli waris. Lucu emangnya, saking sayang sampai menjadikan sebagai ahli waris. Kalau saya mati, tolong anjing saya ini mendapatkan jatah segini. Ya, bayangkan. Ya, jadi luar biasa. Nah, tapi berlebihan kayak begitu ya, berlebihan. Karena yang ahli waris itu adalah untuk manusia. Tapi saking sayang sama binatang, sampai binatang pun mewarisi. Ya. Nah, ini bentuk kasih sayang yang berlebihan.